tentang JOSM. Jadi harapannya teman-teman sudah bisa memulai untuk menginstal JOSM-nya. Nah, untuk menginstal JOSM-nya itu bisa langsung sebenarnya di website ini bisa langsung klik di bagian software. Silakan download software JOSM-nya. Ini ada untuk Mac dan juga untuk Windows. Silakan sesuai dengan sistem operasi komputer ya teman-teman masing-masing. Nah, cuman kalau misalnya di luar itu nantinya untuk mendownload JOSM itu kita bisa langsung menuju ke situs di situs JOSM-nya yaitu josm.openstreetmap.de. Jadi ada dua cara ya untuk sekarang. Yang pertama itu bisa melalui website yang ada di sini softwarenya yang sudah kita share. Kemudian yang kedua itu untuk melalui josm.openstreetmap.de. Nah, hal yang perlu diketahui juga untuk JOSM ini membutuhkan versi Java terbaru. Jadi untuk teman-teman yang Java-nya masih versi 7 itu harus menggunakan versi Java yang 8. Jadi silakan install Java-nya sebelum kita menginstal JOSM. Gitu. Oke, kalau misalnya semua sudah menginstal JOSM, kemudian ada tulisan preferences atau dengan shortcut-nya F12, atau juga teman-teman bisa mengklik tombol saklar di sini yang ada di toolbar di JOSM saat pertama kali teman-teman buka. Silakan klik. Jadi untuk pertama kali yang kita atur adalah perubahan bahasa, di mana untuk awal-awal kan yang teman-teman lihat di sini bahasanya masih menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi kita akan mencoba untuk mengubahnya ke dalam bahasa Indonesia. Caranya itu seperti apa? Kita tinggal mengklik bagian tab look and feel ini, look and feel. Kita klik, kemudian pilih language-nya itu ke bahasa Indonesia. Nah, kita pilih. Setelah sudah, hal yang selanjutnya adalah kita harus mengeset akun kita. Silakan di sini kita set akun kita. Jadi kita klik gambar yang pilihan ada dua komputer ini, kemudian masukkan username-nya teman-teman dan juga password-nya. Silakan. Nanti kalau sudah dimasukkan, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya yaitu mengeset preset. Jadi teman-teman kan sudah tahu ya dari awal kemarin materi itu kan kita mempelajari bahwa data OSM itu terdiri dari atribut-atribut atau yang dinamakan tag. Nah, ketika kita menambahkan tag ke dalam objek OSM, kita membutuhkan yang namanya sebuah preset. Nah, di sini di bagian tagging preset ini kita harus menginstal tag tambahan yang sudah disediakan oleh kami. Yang ini kan yang ada di bagian apa yang sudah diupload di OSM. Jadi silakan di sini cari namanya Hot PDC Inaware Indonesia Project. Silakan klik, kemudian klik tanda panah ini. Itu. Nah, kalau apabila di sini tidak muncul daftar presetnya, teman-teman bisa menambahkan preset tambahan dengan secara manual. Nanti melalui file materi yang ini kan ada file bagian presetnya ya, kita silakan download saja teman-teman untuk presetnya. Itu kemudian setelah kita memilih untuk preset yang ada di sini Hot PDC Inaware preset, selanjutnya kita akan menambahkan plugin atau tools tambahan, alat tambahan. Nah, untuk pertama kalinya apabila teman-teman melihat di bagian sini masih kosong, jadi apabila di sini tidak ada daftar plugin seperti yang ada di layar saya, itu teman-teman bisa mengklik download list. Nanti dia akan mendownload daftar plugin yang ada dari internet. Kemudian di situ nanti untuk pluginnya itu kita akan mencoba mendownload plugin building tools. Jadi silakan ketikkan di sini nanti building tools. Nah, aktifkan atau centang kotak plugin ini untuk yang bata berwarna abu-abu ini.
Jadi setelah diaktifkan, itu nanti akan mendownload. Langkah selanjutnya, kita akan beranjak ke bagian remote control ini. Untuk pertama, untuk di awal-awal mungkin di sini tampilan teman-teman ini untuk fitur enable remote control-nya itu masih nonaktif ya. Jadi kita aktifkan di bagian ini. Ini penting karena nanti kita akan belajar terkait dengan tasking manager. Nah, kalau sudah, kita masuk lagi ke bagian berikutnya, yaitu ke daftar citra satelit. Jadi OpenStreetMap ini kan menyediakan banyak sekali pilihan citra satelit yang dapat kita gunakan sebagai referensi penambahan data nantinya. Nah, apabila teman-teman di sini belum ada daftar citra satelit yang ada warna hijau-hijau ini, silakan pilih yang ada di sini yang sudah ada di bagian atas, seperti misalnya Bing, kemudian Maxar, kemudian nanti ada Esri, kemudian ada OpenStreetMap. Jadi Bing, Esri, Mapbox, dan Maxar adalah beberapa citra satelit yang kita gunakan sebagai referensi untuk mengedit. Nantinya kalau sudah, kita klik OK. Nah, kalau misalnya kita muncul tulisan seperti ini, silakan klik Restart. Jadi ini artinya JOSM akan mencoba untuk merestart aplikasinya, karena kan tadi kan kita set JOSM itu sebagai dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dia membutuhkan waktu untuk merestartnya. Gitu. Nah, nanti kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita membuka file latihan. Teman-teman bisa mengambil file latihannya itu di sini ada di bagian training data. Ketika kita klik di bagian training data ini, nanti ada materi yang namanya sampel. Nah, silakan download materi sampel untuk saat ini. Nanti kalau sudah, caranya kita buka, kita bisa klik file, kemudian klik buka. Nah, silakan ke tempat yang tempat di mana teman-teman menyimpan file latihan tersebut. Nah, ini dibuka. Ya, jadi tampilannya kurang lebih akan terlihat seperti itu, seperti yang ada di layar saya. Sebelum kita lanjut tentang cara menambahkan data di JOSM, ini saya jelaskan dahulu. Di bagian atas dan sebelah kiri ini ada tools yang toolbar namanya. Jadi ada banyak tools yang bisa kita gunakan nantinya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah panel jendela tentang aplikasi-aplikasi yang nanti kita butuhkan. Nah, untuk pertama kali kita silakan klik bagian jendela, kemudian pilih bagian gaya gambar peta atau mapping style. Nah, diklik bagian gaya gambar peta ini, kemudian setelah sudah kita klik, nanti akan muncul di sebelah kanan bawah ya. Ini kalau misalnya dilihat di sini, kanan bawah ini ada gaya gambar peta. Nah, kita set di pengaturan bawaan JOSM-nya ini, klik kanan. Kemudian untuk pengaturan gayanya, ini kita aktifkan hanya dua fitur saja. Yang pertama adalah area yang digambarkan dengan warna di sekitar tepi, kemudian ada bagian sedikit simbol titik yang menonjol pada perbesaran kecil. Jadi untuk yang lainnya ini silakan dinonaktifkan saja. Nah, ini fungsinya untuk apa? Itu nantinya di sini akan memudahkan kita untuk melihat titik-titik yang ada di garis itu, yang ada di layar saya ini. Nah, kalau sudah, ini saya akan ajarkan mengenai, bentar saya cek dulu di sini. Ya, jadi yang diaktifkan ini adalah area yang digambarkan dengan warna sekitar tepi bagian dalam saja. Jadi lanjut lagi, kalau sudah ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengoperasikan JOSM. Jadi di sini yang teman-teman setelah teman-teman membuka file latihan ini, pertama kali untuk memperbesar atau memperkecil tampilannya kita bisa menggunakan mouse, menggunakan
scroll ke depan atau scroll belakang. Mohon maaf Pak. Ya. Terlalu cepat Pak dalam Oh, penjelasannya Pak. ya, terima kasih. Oke, ini saya coba ulang lagi ya. Jadi kan di sini kita akan membuka file pelatihan yang namanya adalah file sampel. Nah, setelah berhasil dibuka, ini akan saya jelaskan tampilan awal dari JOSM-nya. Yang pertama di sini untuk bagian atas dan sebelah kiri ini adalah toolbar-nya. Kemudian di sebelah kanan itu adalah panel-panel yang ada di pilihan jendela ini. Nah, untuk berikutnya, kita akan mencoba membuka panel jendela gaya gambar peta. Jadi, untuk teman-teman yang tampilannya ini belum ada panel gaya gambar peta yang di sebelah kanan bawah ini, silakan buka. Tadi kan masih hilang di sini ya. Dibuka gaya gambar peta. Nanti kalau sudah, di sebelah kanan bawah ini kan ada pengaturan bawaan JOSM. Ini kita klik kanan, kemudian kita ubah, ada banyak ya checklist-checklist yang diaktifkan di sini. Nah, kita sisakan di sini adalah area yang digambarkan dengan warna di sekitar tepi bagian dalam. Sampai sini udah paham? Kalau kita lanjutkan lagi, kalau sudah diaktifkan hanya disisakan yang bagian ini saja, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba pengoperasian dasar di JOSM. Nah, di JOSM itu untuk memperbesar dan memperkecil tampilan peta, kita bisa menggunakan scroll pada mouse teman-teman semuanya. Misalnya untuk teman-teman yang punya mouse, itu bisa scroll depan untuk memperbesar, scroll ke belakang untuk memperkecil. Nah, apabila tidak mempunyai mouse, bisa menggunakan tombol tanda tambah atau tanda minus pada keyboard laptop teman-teman. Tanda tambah, tanda minus. Nah, kalau misalnya alternatifnya, kita bisa menggunakan slide bar yang ada di sebelah kiri atas ini. Jadi kita tinggal geser saja. Ya, jadi seperti ini untuk memperbesar, memperkecil tampilan di JOSM. Oke, selanjutnya setelah memperbesar dan memperkecil, untuk menggeser tampilannya, itu kita bisa gunakan klik kanan pada mouse teman-teman. Jadi klik kanan tahan, nanti perhatikan kursornya akan berubah menjadi tombol panah. Itu di klik kanan tahan, terus kita geser. Nah, itu fungsinya untuk menggeser tampilan yang ada pada JOSM. Oke, nah selanjutnya setelah pengoperasian dasar seperti memperbesar, memperkecil, dan juga menggeser peta, di JOSM ini untuk menambahkan data di OpenStreetMap, kita bisa menggunakan tombol di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini ada tombol yang namanya gambar node atau dengan shortcut A. Ini diklik. Nah, nanti di sini kursornya akan berubah sebagai tanda tambah. Jadi kan teman-teman sudah belajar ya kemarin, di OSM itu ada 3 elemen. Yang pertama adalah titik, garis, dan poligon. Titik itu untuk menggambarkan misalnya point of interest seperti misalnya ATM. Nah, untuk menggambar titik di JOSM itu kita bisa dengan cara klik 2 kali di sini. Nah, itu akan menambahkan sebagai titik. Itu untuk titik. Kemudian untuk garis, itu kita tetap masih menggunakan mode draw node atau gambar node ini, atau dengan shortcut A. Nah, untuk menambahkan garis, syaratnya, caranya kita adalah klik sekali, kemudian geser, klik lagi, geser. Nah, untuk mengakhiri, bisa klik 2 kali, atau silakan sambungkan ke garis yang terdekat.
Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ketika kita geser ke garis yang terdekat, dia kursornya sebelah kanannya ini akan ada tambahan icon ya. Dia berarti kalau kayak gini dia snapping ke garis yang terdekat. Gitu. Jadi untuk menambahkan titik kita cukup klik 2 kali. Untuk menambahkan garis kita cukup klik sekali, geser, kemudian klik lagi, geser, dan untuk mengakhirinya itu bisa double klik atau bisa dihubungkan dengan garis yang terdekat. Itu untuk menggambar titik dan garis. Biasanya garis kita gunakan untuk jaringan jalan atau sungai-sungai kecil seperti sungai-sungai musiman misalnya, atau mungkin jalan setapak, itu juga kita menggunakan garis. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk menggambar poligon atau area. Jadi poligon ini biasa digunakan untuk menggambar persil bangunan. Misalnya teman-teman melihat dari citra satelit ada beberapa blok bangunan, kita gambar menggunakan poligon atau kita menggambar land use. Jadi tetap menggunakan mode draw node atau gambar node ini atau dengan shortcut A. Nah, untuk menggambar poligon, klik sekali, geser, jadi sama seperti menggambar jalan, klik berikutnya, geser, misalnya bentuk bangunannya kotak. Nah, untuk mengakhirinya itu silakan hubungkan titik pertama dengan titik terakhir, seperti ini. Jadi kalau kita geser di sini, dilihat kan kursornya berubah ya, di sebelah kanannya ada tombol bahwa dia modenya itu snapping ke titik. Itu diaktifkan. Nah, jadi seperti itu menggambar poligon. Jadi ada 3 cara ya di OSM. Yang pertama itu menggambar titik, kemudian menggambar garis, dan yang terakhir ada menggambar poligon. Nah, sekarang masalahnya kan kita sudah menambahkan data nih. Nah, tapi OSM itu masih belum mengetahui kira-kira titik ini sebagai apa, kemudian garis ini sebagai apa, kemudian poligon ini sebagai apa. Nah, kita butuh yang namanya adalah menambahkan tag atau preset. Nah, untuk menambahkan tag atau preset, kita bisa menggunakan tool sebelah kiri di sini. Dia di atas menggambar node, modelnya ini adalah pilih, pindahkan, atau atur pembesaran dan putar objek. Ini untuk select node ini, select objek, atau dengan shortcut S, kita klik di bagian sini. Nah, kalau ketika kita klik, di sini kursornya akan berubah. Kalau tadi kan kalau kita draw node atau mode menggambar node ini, kursornya bentuknya tanda tambah ya. Kalau selection node ini yang di atas, kursornya berubah seperti panah biasa, kursor biasa. Nah, fungsi selection node ini kita bisa gunakan untuk menggeser objek. Misalnya kita mau menggeser poligonnya. Kalau untuk menggeser poligonnya langsung kita bisa klik garisnya, segmennya, kita geser. Atau misalnya mau menggeser bentuknya. Misalnya bentuknya, dia bentuknya tidak kotak, agak sedikit tidak kotak. Jadi kita bisa menggeser titiknya di sini, atau misalnya mau menambahkan titik baru, nah itu bisa menggunakan selection node ini. Nah, jadi itu bisa untuk menggeser. Kemudian untuk menghapus objek itu bisa kita pakai mode selection node ini yang di atas atau S. Kita klik objeknya, kemudian tekan tombol delete pada keyboard teman-teman. Nah, itu untuk menghapus. Sama seperti jalan juga seperti itu. Kalau misalnya kita mau menghapus jalan, tinggal pakai mode yang S ini atau selection mode, klik garisnya, kemudian pilih delete. Nah, kalau kita tidak sengaja menghapus, itu kita bisa menggunakan mode undo di sini, atau Ctrl Z. Kita tinggal Ctrl Z saja. Itu kalau tidak sengaja menghapus atau menggeser. Nah, kembali lagi ke bagian tag ya. Jadi semua objek yang kita gambarkan di OSM ini kita harus mempunyai namanya identitas dengan tag atau preset. Nah, untuk menambahkannya kita harus menggunakan selection node ini, mode. Kemudian kita pilih objeknya. Jadi kalau misalnya misalnya ini titik adalah sebuah ATM, contohnya. Kita klik titiknya.
Kemudian di bagian ini, toolbar ini ada menu preset. Kita pilih menu preset, kemudian kita cari ATM. Nah, cuman kan kalau di sini kita agak susah ya mencari ATM itu ada di mana. Misalnya apakah di batas admin, fasilitas. Nah, teman-teman bisa menggunakan fitur search preset atau F3 di sini. Jadi silakan klik search preset misalnya, kemudian kita ketikkan di sini contohnya ATM. Nah, ini nanti sudah ada paling atas, kita pilih dan kita pilih. Nah, nanti akan muncul jendela pengisian atribut. Jadi kalau misalnya di ArcGIS itu kalau kita sudah menambahkan objek, kita kan harus mengisi identitasnya. Nah, misalnya kita ini adalah ATM Mandiri. Alamatnya kalau tahu silakan diisi. Jadi semua form pengisian ini tidak harus teman-teman wajib isi. Jadi misalnya teman-teman tidak tahu ini struktur bangunannya seperti apa, kemudian tipe dindingnya seperti apa, tipe lantainya seperti apa, dan seterusnya. Itu misal tidak tahu, itu bisa kita lewati, jangan kita isi dengan asal-asalan. Jadi silakan isi dengan informasi yang teman-teman tahu saja. Misalnya saya tahunya cuma namanya saja, tapi saya tidak tahu kondisi bangunannya atau tipe atapnya. Jadi kalau sudah, klik tambahkan preset. Nah, ini sudah jadi berubah ikonnya sesuai dengan preset yang kita tambahkan. Nah, ini juga sama untuk jaringan jalan. Syaratnya untuk jalan ini kita klik segmennya atau garisnya. Nanti dia kalau diklik ini kan berubah warna merah ya yang terpilih itu. Kemudian untuk preset kita klik, kemudian ini ada jalan karena untuk mudah dicari. Nah, untuk jalan ini ada banyak sekali klasifikasinya, jalan tol, jalan atrium primer, jalan layanan, jalan pemukiman. Jadi itu tuh apa sih maksudnya? Kemarin kan sempat di dimension ya, untuk atribut di OSM itu kita bisa mengunjungi halaman tagging Indonesian Tagging Guideline. Nah, ini misalnya untuk jalan kita menuju halaman wiki ini, wiki Indonesian Tagging Guideline. Kita klik ke bagian jalan, nanti di sini ada deskripsinya, misalnya jalan tol itu apa, kemudian jalan primer itu apa, jalan lingkungan itu apa, jalan pemukiman itu apa. Jadi di sini ada deskripsinya. Kalau misalnya teman-teman bingung mengenai kira-kira tag atau informasi apa yang kita masukkan untuk si jalan, kita bisa langsung mengunjungi Indonesian Tagging Guidelines. Itu misalnya di sini adalah dia jalan pemukiman karena dia ada di wilayah pemukiman. Berarti kita gunakan di sini namanya highway residensial. Berarti kembali lagi di JOSM, klik bagian preset, kemudian pilih jalan, cari di sini ada namanya jalan pemukiman. Ya, sama seperti ATM tadi, kalau misalnya kita tahu namanya, silakan isi. Kalau misalnya tidak tahu, jangan isi sebagai misalnya tanda tanya. Itu jangan ya, itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu namanya, kita lewati saja, kita kosongkan saja. Kalau misalnya kita tidak tahu lebarnya juga sama, jadi informasi ini tidak harus kita isi semuanya. Ini silakan isi yang kita ketahui saja. Nanti klik tambahkan preset. Nah, nanti sudah bertambah informasi atributnya. Jadi saya ulangi lagi ya, saya recap lagi. Untuk menambahkan objek di OSM, di JOSM ini kita menggunakan mode draw, gambar node. Kalau untuk titik kita tambahkan dengan cara klik 2 kali. Nah, setelah menambahkan titik, jangan lupa langsung menambahkan presetnya atau tag-nya. Misalnya di sini fasilitas kesehatan. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu, jangan diisi secara asal-asalan. Silakan isi dengan informasi yang teman-teman ketahui saja. Nanti kalau sudah, tambahkan preset, nambah 1 titik. Kemudian untuk bangunan, caranya sama. Kita bisa pilih, sini pilih
yang dipilih adalah garisnya. Jangan memilih titiknya, karena kalau memilih titik ini berarti yang diberi nama adalah titiknya. Dan juga jangan mencoba memilih dengan cara mendrag, dengan cara klik kiri tahan, jadi kita select di sini. Itu jangan, karena kalau kayak gini, seperti yang teman-teman lihat di sini, nah ini yang terpilih tidak hanya garisnya, tapi juga titiknya. Jadi sebagai contoh, misalnya ini adalah bangunan umum. Saya tambahkan preset di sini. Saya ketik bangunan manusia, buatan manusia, misalnya di sini, bangunan, pilih, klik OK. Nah, nanti di sini ada informasi. Bentar, saya ulang lagi. Coba. Nah, misalnya ini. Misalnya saya menambahkan sebagai klinik. Nah, karena kita tadi men-select atau memilih semua garis dan titiknya, itu berarti kita memberikan informasi ke semua, bahkan titiknya pun ikut diberikan informasi. Jadi itu sebenarnya salah. Jatuhnya di sini adalah kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 klinik. Harusnya kan cuma 1. Jadi kalau untuk poligon atau bangunan atau objek lainnya, kita klik garisnya, bukan diklik titiknya. Diklik garisnya, kemudian tambahkan preset. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi sampai saat ini teman-teman sudah mengetahui cara menggambar secara acak ya di JOSM, karena ini kita belum berdasarkan referensi. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kalau misalnya kita mau langsung berkontribusi untuk menambahkan data di OSM melalui JOSM? Nah, itu caranya mudah. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman coba lihat di bagian layer ini. Silakan teman-teman nanti bisa menghapus bagian layer ini dengan klik bagian layernya, sampel ini, kemudian klik gambar tong sampah, itu untuk menghapus layer yang kita pilih. Jadi kita hapus dulu. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, kita langsung pilih hapus sekarang saja, karena ini datanya kita hanya data latihan ya, jadi bukan data yang berdasarkan gambar langsung di lapangan. Nah, gitu. Jadi kita bisa langsung klik hapus sekarang. Nah, oke. Tampilannya kita akan dari awal lagi. Ini saya ajarkan bagaimana sih cara menambahkan data di OSM itu pada yang sebenarnya. Kan teman-teman sudah baca ya sebelumnya itu untuk di tahapan pemetaan di OSM itu kan ada 4 tahap ya. Yang pertama, kita harus menentukan wilayah yang akan kita petakan. Misalnya di sini contohnya saya mau menambahkan area kampung saya misalnya, atau kampung halaman saya gitu. Nah, kita sudah tahu nih areanya di mana. Misalnya saya mau menambahkan area kampung saya misalnya di Tanjung Baru di situ. Oke, kita sudah tahu areanya di mana. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mendownload data OSM. Jadi ini langkah yang penting karena kita harus mengecek dulu nih di OSM itu sudah ada belum ya data OSM-nya untuk area Tanjung Baru. Kalau misalnya belum, saya harus ngecek dulu nih di servernya, gitu, dengan cara download data OSM dulu, bukan langsung menambahkan. Jadi seperti itu. Nah, untuk mendownload itu kita bisa menggunakan tampilan di sini, file, kemudian pilih mengunduh data atau download, yang arahnya panah ke bawah ini. Kita klik. Ya, nanti di sini muncul ada namanya Sleepy Map ya, ada jendela Sleepy Map-nya. Mungkin untuk teman-teman tampilannya sedikit berbeda dengan saya. Mungkin tampilan awalnya itu adalah bagian di Inggris. Nah, untuk menuju area yang kita tuju, misalnya di sini saya kasusnya mau menambahkan kampung halaman saya di Tanjung Baru, itu kita bisa mengklik tab
di area di sekitar tempat. Di sini kita klik, kemudian kita ketikkan di sini misalnya Tanjung Baru. Kalau sudah, kita cari. Nah, ini sudah nemu ya saya. Nah, kita pilih, tapi tidak kita langsung download. Kita balik lagi ke Sleepy Map atau pencarian peta secara cepat. Diklik. Nah, nanti dia di sini tampilannya ada kotak warna apa nih ya? Pink ya. Yang langsung menggambarkan ini adalah area Tanjung Baru. Jadi, kotak ini adalah kotak yang akan kita download data OpenStreetMap-nya. Tapi kan misalnya kampung halaman saya ini tidak langsung ada di bagian ini. Misalnya saya sudah tahu posisinya di mana. Itu bisa kita perbesar menggunakan mouse. Perbesar di bagian misalnya tempatnya di sini. Nanti kalau sudah kita klik kiri, tahan dan bikin kotak seperti ini. Nah, jadi klik kiri tahan bikin kotak ini fungsinya untuk memilih area yang akan kita edit di server OSM dulu. Jadi kita cek, kita download datanya di server OSM. Kemudian kita kalau sudah dipilih ini kotak pinknya, klik bagian download. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah data yang sudah ada di OpenStreetMap. Jadi tadi kan saya mau menambahkan wilayah Tanjung Baru ya. Kemudian saya tidak langsung memulai menambahkan datanya di OpenStreetMap, tapi langkah yang harus saya lakukan pertama kali adalah mengecek dulu nih datanya di OSM sudah ada apa belum. Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih data. Nanti kalau sudah, kita klik. Nah, apakah kita bisa mulai mengeditnya untuk menambahkan data? Jawabannya bisa. Tapi kan kita bingung nih, kita mau menambahkan data dengan referensinya apa. Jadi tadi sempat teman-teman lihat, kita kan ada untuk mengeset citra satelitnya ya. Kayak misalnya di sini ada pilihan Bing, Maxar, atau Esri, atau Mapbox. Nah, setelah kita download data dari OSM, langkah selanjutnya adalah kita klik pilihan citra satelit, kemudian pilih di sini layanan citra satelit yang menurut teman-teman bisa digunakan. Kalau di sini saya menyarankan untuk menggunakan Maxar Premium Imagery. Kita klik di sini, nah, nanti akan muncul tampilannya. Ini adalah citra satelit untuk wilayah Tanjung Baru. Nah, kemudian apakah kita bisa langsung menambahkan datanya? Jawabannya kalau sudah seperti ini kan sudah cukup mudah ya. Kita sudah ada datanya, kita bisa langsung menambahkan datanya. Nah, cuman yang harus diperhatikan kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, ini ada area yang diarsir ya. Ada area yang diarsir dan ada area yang tidak diarsir. Nah, area yang tidak diarsir ini adalah area yang teman-teman bisa menambahkan datanya. Tetapi area yang diarsir ini sangat disarankan untuk tidak menambahkan data di wilayah ini. Karena kenapa? Wilayah ini tuh belum kita download areanya. Jadi siapa tahu ternyata datanya sudah lengkap. Ini misalnya ada pemukiman di sini, siapa tahu datanya lebih lengkap dibandingkan yang sudah kita download ini. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan data di bagian ini, kita bisa langsung mendownloadnya. Kita bisa menambahkan data dengan cara kita download dulu data OSM-nya dengan tombol panah yang ke bawah ini. Nah, nanti dia langsung memilih kotaknya yang sesuai dengan tampilan peta kita di sini. Nah, tampilan peta saya di sini kan sebesar ini. Nah, nanti di bagian Sleepy Map-nya itu dia langsung mengarahkan. Nah, nanti kita bisa pilih klik download. Nanti kita klik download. Nah, dia akan mengecek nih, oke, ternyata di sini belum ditambahkan data OSM sama sekali. Kita bisa langsung menambahkannya. Nah, langsung kita praktekkan cara yang tadi untuk menggambarkan bangunan. Kita bisa klik
menggunakan gambar node dulu. Kemudian ini kan kita kelihatan ya di citra satelit mungkin sedikit kurang jelas, agak sedikit pecah-pecah karena memang resolusinya itu kan seperti ini gitu yang dari Maxar. Nah, untuk menggambar bangunan kita tinggal menggambarkan berdasarkan bentuk bangunannya. Kalau misalnya di sini kan terlihat bentuknya sepertinya bentuknya kotak ya. Kita gambar saja menggunakan gambar draw node ini, klik sekali, geser, klik lagi, geser, klik, geser, klik, dan seperti tadi disambungkan titik awal dengan titik akhir. Nah, kalau sudah, itu sudah terbentuk kotaknya, kemudian kita tambahkan pilihan preset. Itu untuk bangunan tadi kita gunakan bangunan buatan manusia. Ini untuk bangunan umum karena misalnya saya tidak tahu ini objeknya apakah ini sekolah atau mungkin itu bahkan kantor RT atau mungkin itu klinik. Kalau misalnya kita tidak tahu, bisa gunakan tag yang ini, bangunan buatan manusia atau building. Kemudian pilih. Nah, ini langsung saja tambahkan preset. Ya, di sini teman-teman lihat, ini sudah ditambahkan informasi tag atau atributnya. Taunya dari mana? Silakan di bagian kanan ini kan ada panel namanya tag atau membership ya. Nah, sebelah kanan ini. Nah, ini kalau misalnya belum ada panel sebelah kanan yang panel tag atau membership-nya, silakan klik di bagian Windows. Dia ada di posisi ini, tag atau membership. Ini diaktifkan saja panelnya. Nah, jadi kalau sudah kan kelihatan tampilannya seperti ini. Objek ini mempunyai identitas sebagai bangunan umum atau menggunakan key dan value-nya itu adalah building yes. Nah, dengan begitu, kalau misalnya kita mau mengupload datanya ke OSM, OSM akan mengetahui bahwa objek ini adalah bangunan umum. Gitu. Jadi, itulah mengapa pentingnya kita menambahkan tag ke dalam objek-objek yang kita tambahkan di OSM melalui JOSM ini. Karena kalau misalnya kita tidak menambahkan tag atau atribut, sebenarnya datanya bisa diupload. Cuman ketika kita gambarkan atau visualisasikan di website OSM, itu tidak akan tahu nih sistem. Misalnya OSM mempunyai pengaturan dasar. Kalau untuk bangunan itu digambarkan dengan bentuknya misalnya poligon berwarna abu-abu gitu. Nah, karena ini bangunan umum ini tidak ada informasi tag-nya, kalau misalnya teman-teman belum menambahkan, OSM akan bingung nih, ini diidentifikasikan sebagai apa? Apakah ini bangunan umum atau bahkan ini land use? Tuh, jadi penting di sini kita menambahkan preset atau tag. Jadi agar bisa OSM mengetahui objek yang kita tambahkan. Tuh, jadi silakan kita coba dulu menambahkan beberapa objek. Caranya sama untuk bangunan, klik kiri geser. Di sini, kemudian nanti tambahkan presetnya. Kalau misalnya bingung dia bangunan ada di mana sih posisi sebenarnya, itu dia ada di, bentar saya coba lihat dulu. Bangunan lain, jadi di preset PDC-nya itu dia ada di bangunan lain, bangunan belum terklasifikasi. Klik di sini, tambahkan preset. Nah, jadi itu cara menambahkan data melalui JOSM ya, menambahkan objek. Jadi kita klik gambarnya, kita modenya itu mode gambar, kemudian kita trace bentuknya melalui citra satelit. Kemudian setelah itu jangan lupa kita tambahkan tag atau preset. Ini misalnya tadi ada di bangunan lain, belum terklasifikasi. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah kita tambahkan beberapa bangunan ini, oh ya sebelumnya misalnya teman-teman mau menambah mau melihat perbandingan dari citra satelit yang lain misalnya, itu bisa misalnya gini, kita hapus saja Maxarnya, terus kita aktifkan misalnya Bing.
Nah, jadi di sini terlihat ada perbedaan ya antara Maxar dan Bing. Tapi di sini kita coba bisa lihat untuk mengkliknya, coba kita untuk meng-hide layernya kita klik gambar mata ini. Itu untuk hide and show layer. Nah, di sini ada perbedaan ya. Kalau Bing itu biasanya tahun-tahun citranya itu lama, dan yang terbaru itu biasanya Maxar. Jadi kita menyarankan lebih baik teman-teman untuk menambahkan data itu menggunakan citra satelit Maxar. Gitu. Kemudian berikutnya, kalau sudah kita menambahkan objek, langkah selanjutnya adalah kita sudah menambahkan beberapa objek, kita melakukan saving atau mengupload datanya ke OSM. Jadi kan di sini yang teman-teman tambahkan ini, misalnya saya menambahkan ada 4 objek ya. Nah 4 objek ini yang ditambahkan ini hanya di laptop saya saja. Gitu. Jadi baru saya tambahkan di laptop saya. Nah, bagaimana kita menyimpan perubahannya itu ke dalam OpenStreetMap? Caranya adalah menggunakan fungsi upload atau di sini bahasa Indonesianya mengunggah data. Nah, kalau kita belum mengupload datanya, berarti editing-editing yang kita lakukan itu hanya sebatas tersimpan di laptop saja. Jadi kalau ternyata teman-teman laptopnya kehabisan baterai nih, atau misalnya pakai komputer ternyata ada pemadaman listrik mati. Nah, berarti di sini nanti filenya karena belum terupload, ya berarti bisa hilang. Gitu. Jadi saya sarankan setelah kita menambahkan beberapa data, jangan lupa untuk menguploadnya, untuk mencegah hal-hal seperti itu, filenya hilang. Nah, ini kita klik bagian upload atau mengunggah data. Nah, jadi di sini akan muncul jendela upload ya. Ini adalah list-list yang objek yang kita tambahkan. Nah, komentar ini dibutuhkan. Kalau pada awal-awal ini kan komentarnya kosong. Jadi, kenapa kita harus menulis komentar? Itu tujuannya agar pengguna lain tahu tentang apa yang kita hasil perubahan kita, apakah kita ini menambahkan bangunan atau jalan, itu tidak tahu kan. Nah, jadi kita harus menambahkan komentar untuk mengetahui memberikan informasi kepada pengguna lainnya, misalnya dengan cara kita ketikkan saja, misalnya menambahkan bangunan menggunakan Maxar. Nah, jadi dengan seperti ini, kita memberitahu pengguna lain bahwa kita melakukan upload data ke OSM, di mana kita hanya menambahkan bangunan menggunakan Maxar. Itu. Jadi, fungsi komentar ini penting untuk kita agar pengguna lain tahu kira-kira apa sih yang kita lakukan itu di data OSM. Nah, kalau sudah menambahkan komentar, kita harus juga menambahkan citra satelitnya. Kalau untuk awal-awal mungkin di sini teman-teman terlihat tampilannya ini belum diaktifkan ya, automatically obtain source from the current layer. Nah, kalau belum diaktifkan kita bisa ketik misalnya citra satelitnya apa, misalnya kita menggunakan Maxar. Tapi untuk mudahnya kita tinggal aktifkan ini saja. Nah, nanti dia akan secara otomatis mengambil berdasarkan layer yang kita gunakan ini citra satelitnya. Jadi kita di sini menggunakan Maxar Premium Imagery. Nah, nanti kalau sudah kita klik upload perubahan di situ. Nah, kalau sudah ini muncul tampilan di sini upload successful atau hasil unggahan kita berhasil. Berarti sampai sini kita sudah berhasil menambahkan beberapa data di OpenStreetMap. Itu. Oke, saya recap lagi ya dari awal. Untuk menambahkan data di OpenStreetMap ada 4 tahapan. Yang pertama, kita harus menentukan wilayah yang akan kita petakan. Di sini contoh kasus saya mau memetakan Tanjung Baru. Setelah kita tahu areanya,
yang ingin kita petakan, kita bisa mengunduh data OpenStreetMap-nya. Itu penting karena kita harus mengetahui sebenarnya di OpenStreetMap itu sudah ada datanya atau belum sih. Gitu. Kalau misalnya belum, ya berarti kita bisa tetap mulai. Tapi kalau misalnya sudah, kita tinggal memperbaharui datanya, atau kita bisa menambahkan di wilayah lainnya, misalnya yang belum terpetakan. Gitu. Cara untuk menambahkan data, mendownload data OSM itu seperti apa? Ada di pilihan tanda panah ke bawah ini, download, atau kalau misalnya tidak ketemu, kita klik file, kemudian pilih download data atau mengunduh data. Klik. Nah, tampilan awal untuk teman-teman yang JOSM-nya baru install mungkin akan mengacu ke tampilan wilayah Inggris ya atau Eropa. Nah, untuk menggeser ke wilayah Indonesia, teman-teman bisa langsung menggeser di di Sleepy Map-nya itu dengan klik kanan untuk menggeser, scroll depan atau scroll belakang untuk zoom in zoom out. Cara lainnya, kita bisa klik area round place atau area di sekitar tempat, tab yang ini. Nanti kita ketikkan saja di sini, misalnya Tanjung Baru. Kita search. Nah, di sini nanti muncul listnya. Kita klik sekali, langsung kita pilih lagi ke pilihan Sleepy Map atau pencarian peta secara cepat. Nah, ini akan mengarah kepada area yang sudah kita ketik tadi. Nah, ini kotak warna pink ini adalah area yang akan kita download data OSM-nya. Tapi kan ini kasusnya saya tidak mau mendownload semuanya. Saya hanya mau mendownload area yang sesuai dengan kampung halaman saya saja. Berarti cara berikutnya adalah kita klik kiri, tahan, dan gambar. Bikin kotak, misalnya di sini. Kalau sudah, kita klik tombol download. Nah, di sini akan mendownload datanya. Oke, sudah sampai sini. Apakah kita bisa mulai langsung memetakan? Jawabannya ya bisa saja, cuman kan kita atas dasar apa referensi memetakannya. Kita butuh yang namanya tadi citra satelit ya. Nah, untuk mengaktifkan citra satelit itu seperti apa? Klik di menu citra satelit atau imagery di sini bahasa Inggrisnya. Pilih pilihan Maxar. Jadi ada banyak di sini, tapi kami menyarankan untuk memilih Maxar Premium karena Maxar itu lebih baru dibandingkan Bing misalnya. Itu. Jadi lebih baru dan lebih jelas gambarnya. Pilih pilihan citra satelitnya, Maxar, klik. Nah, nanti dia akan muncul nih citra satelitnya. Nah, sekarang kita sudah bisa memulai menambahkan. Tapi yang perlu diingat di sini ada area yang diarsir dan tidak diarsir. Nah, area yang diarsir ini adalah area yang kita dilarang untuk menambahkan datanya. Karena siapa tahu datanya sudah ada di OSM gitu. Jadi kita harus menambahkan di wilayah yang tidak diarsir saja. Nah, untuk menambahkan data di OSM, kita tinggal menggunakan itu tadi draw node. Kita klik tombol draw node. Kemudian kita tinggal tracing atau mendigitasinya itu sesuai dengan bentuk perumahannya. Misalnya bentuknya di sini dia adalah kotak. Klik lagi, ya tutup. Jadi ini ada sebuah poligon atau karena bangunan itu bentuknya adalah area atau poligon, kita bentuk di sini gambar titik awal dan titik akhir saling bertemu. Nah, setelah itu jangan lupa untuk menambahkan tag atau informasi atau atributnya. Dengan cara di sini kita klik preset. Kemudian pilih misalnya karena ini bangunan, dia posisinya ada di bangunan yang belum terklasifikasi. Nah, tag atau informasi ini digunakan apabila bangunan yang teman-teman tambahkan itu kita masih belum tahu nih apakah ini sekolah, klinik, ataukah ini tempat balai RT. Kalau misalnya belum tahu, kita pilih yang bangunan belum terklasifikasi. Nah, nanti tambahkan di sini kalau misalnya tahu namanya, kalau tidak silakan dilewati saja, tidak usah diisi yang aneh-aneh gitu. Langsung ditambahkan preset. Nah, seperti itu. Berikutnya misal tambahkan lagi di sini. Nah, tambahkan preset. Kalau misalnya kita tidak tahu bangunan posisinya di mana, kita bisa klik search preset. Nanti kita klik bangunan, pilih yang bangunan belum terklasifikasi.
pilih, nah, nanti tambahkan lagi. Itu ya. Ini cara menambahkan datanya, kemudian untuk menguploadnya itu seperti apa? Berarti kita tinggal klik saja tombol file, kemudian pilih mengunggah data. Sini nanti di sini kita tambahkan komentarnya. Ini komentar ini penting agar pengguna lain tahu kira-kira apa yang kita lakukan. Apakah kita menambahkan data, ataukah kita mengedit jaringan jalan, atau kita menambahkan sebuah ATM. Ini penting untuk menambahkan komentar. Nanti di sini kita klik upload perubahan. Itu. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya untuk menambahkan data di OSM sebelum saya lanjut ke tips-tips untuk menambahkan data melalui JOSM. Ada yang ditanyakan? Ini ada beberapa sudah dijawab ya. Kalau misalnya ada yang belum atau mau ada pertanyaan, silakan langsung tanya saja. Jadi kayak gitu ya caranya. Bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Tadi untuk digitasi bangunan, Pak ya. Kalau misalnya kita mau digitasi tutupan lahan kayak perkebunan atau persawahan itu gimana Pak prosesnya? Sama atau gimana Pak? Oke, ini saya contohkan mana ya paling gampang. Ini land use-nya sudah terpetakan semua. Coba saya cari dulu. Ini aja, ini belum kayaknya. Ya, ini misalnya ada land use-nya ini belum terpetakan ya. Ini sawah nih. Nah, kalau tadi untuk menggambar sawah kan itu berarti bentuknya area ya. Kalau area kita berarti menggunakan gambarnya modelnya poligon. Jadi kita tinggal klik bagian gambar node. Nah, misalkan kita tahu ini posisinya adalah sawah, kita klik saja. Sama seperti kita mendigitasi citra satelit, silakan bentuk sesuai sawahnya misalnya. Oke, taruhlah misalnya persil sawahnya yang teman-teman ketahui ternyata cuma sampai sini misalnya. Ini tutup lagi. Nah, kalau sudah digambar seperti ini, langkah selanjutnya adalah tadi menambahkan preset atau tag informasinya ya. Kita klik di sini preset, cari di sini yang namanya penggunaan lahan. Nah, cari di sini yang namanya sawah misalnya. Nah, misalnya kita tahu namanya, itu silakan berikan. Kalau bisa tidak, ya kita langsung tambahkan preset. Jadi gitu. Cara ceknya di sini dia udah ada poligon. Kalau sawah itu atau land use itu dia kelihatan di sini areanya ada arsirannya. Itu. Jadi itu untuk menambahkan land use caranya. Seperti itu ya. Jadi sama seperti kita menambahkan rumah, dia bentuknya poligon, kita tinggal gambar saja areanya, poligonnya di mana saja. Terus nanti di tag-nya kita pilih di sini yang penggunaan lahan. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau untuk jembatan itu gimana ya, Pak? Dia buat ini sendiri. Ini apa digabung sama jalan ya? Oh, kalau untuk jembatan, ini contohnya nih sudah ada nih jembatan ya. Coba saya cari, ada yang objek yang belum digambarkan. Oke, kalau ini sebenarnya untuk jembatan itu sudah ada di materi di sini, mengedit tingkat lanjut, tips bagian, bentar, saya cari. Menggambar jembatan ya, di sini ada. Kalau misalnya teman-teman mau lihat cara menggambar jembatan seperti apa, ada tahapannya di sini. Tapi ini saya praktekkan. Jadi syaratnya pertama kita gambar sungainya terlebih dahulu, gitu kan.
ini saya ambil contoh di luar saja ya. Misalnya di sini ada sungai. Kita gambar dulu sungainya. Sungainya seperti ini. Ini sungai misalnya, kita tambahkan cairan di sini. Sungai, menambahkan. Nah, ini contoh gambar sungainya sudah terpetakan. Ini adalah sampel ya, karena kan di sebelah kiri ini sudah ada langsung digambar jembatannya ya. Nah, kalau sudah berikutnya kita gambar jalannya, jalan yang menghubungkannya. Kayak misalnya di sini kan dia tinggal menggambar ya, jalannya dari ujung terus gambar sampai mana gitu misalnya. Ini contoh, kita gambar. Nah, posisi titiknya ini, titik terakhir yang setelah mendekati sungainya, ini posisi misalnya yang akan segmennya yang akan menjadi jembatan. Misalnya jembatannya posisinya dari sini ke sini. Nah, ini di titik kedua ini dekat. Terus kita gambar lanjut lagi ke jalan. Gitu. Jadi contohnya kayak gini. Titik yang akan jadi jembatan ini kita tambahkan titik awal jembatan sama akhir jembatannya. Terus kita kasih nama jalan dulu ya. Berarti ini kan jalannya misalnya tergantung nih jalan pemukiman misalnya. Udah, sama seperti ini posisinya. Kalau di sini contohnya ini kan jalannya. Terus titik jembatannya ini ditaruh sini di ujung sama ujung. Nah, ini kan agak bergeser ya karena mungkin dia menggambarnya waktu citra satelitnya belum update, jadi ada pergeseran citra satelit. Nah, ini titik awal dan titik akhir. Nah, misalnya sama seperti ini, titik awal dan titik akhir jembatan. Nah, kemudian langkah berikutnya, kita harus potong segmen jalannya. Misalnya ini udah jalan, satu jalan nih, satu garis. Nah, tapi kan posisinya di sini adalah jembatannya. Titiknya di sini kita klik, titik ini berikutnya kita klik, jadi yang ini jadi posisi jembatannya. Terus pilih bagian tools, kemudian pilih split way, ini bahasa Inggrisnya split way, atau di sini bahasa Indonesianya memisahkan garis, atau shortcutnya P. Kita klik, nah nanti kalau di split, ini jadi beda nih, jadi objek yang berbeda. Nah, kalau saya undo, saya cek lagi, ini kan tadi satu ya. Tapi ini di split, karena sudah di split pakai tombol P, ujung sama ujungnya, jadi terpisah nih. Nah, bagian yang yang melewati sungai, itu kita pilih, ini yang jadi jembatannya. Kemudian kita pilih preset, di sini jembatan kalau nggak salah posisinya di, coba kita lihat. Oh, ini ada di bagian jalan, pilih jembatan. Nah, kita klik di sini. Ini namanya kalau kita tahu nama jembatannya silakan diisi. Biasanya kan jembatan ada namanya tuh. Kadang kalau ada silakan diisi, kalau tidak ada dikosongkan saja. Nah, ini yang bagian pentingnya, tingkatan jembatan layer. Ini harus kita isi. Ini ada namanya -1, -2 dan seterusnya, terus ada 1, 2, 3. Jadi bayangkan saja posisi permukaan jalan adalah layer 0 gitu. Nah, karena jembatan itu posisinya di atas sungai, berarti dia statusnya adalah layer 1. Kita isi di sini. Nah, kalau nanti posisinya jembatannya itu modelnya ternyata di bawahnya sungai, kayak dia bukan jembatan, taruhlah jatuhnya terowongan misalnya. Berarti untuk terowongan pilihnya -1. Jadi karena ini jembatan, dia di atas sungai, posisinya 1. Jadi nggak mungkin kita isi kosong, 0 gini, karena dia posisinya berarti jembatan yang langsung bersinggungan dengan sungai. Jadi itu ada biasanya di wilayah timur, itu memang ada kasus seperti itu. Jadi jembatannya dan sungainya itu posisinya memang sejajar. Jadi kalau misalnya hujan, dia tidak bisa dilalui. Nah, itu bisa diisi 0. Tapi ini ada nanti caranya, itu beda lagi. Nah, kalau ini kan dia posisinya di atas. Kita tambahkan 1 di sini. Kalau tahu lebarnya, tambahkan. Kalau tidak tahu, dikosongkan. Nanti langsung ditambahkan preset. Nah, di sini identitasnya warnanya akan berubah jadi warna biru. Yang posisinya berarti dia menggambarkan dia adalah sudah bentuknya jembatan. Ada atribut bridge yes. Sama seperti yang di sini.
Nah, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk menggambarkan jembatan. Semoga jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya hapus dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak, ini saya coba lanjut lagi ke tips editing. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan sedikit tips saat kita menambahkan data di OSM itu seperti apa sih. Yang pertama adalah tips untuk pertama, objek itu sebaiknya tidak terhubung. Jadi contohnya di sini kan pemukiman padat biasanya rumahnya nempel semua ya. Gitu. Nah, usahakan ketika kita menggambarkan di JOSM itu jangan menempel, kita kasih jarak gitu. Jarak walaupun itu cuma sedikit, itu usahakan kita tambahkan jarak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya persimpangan jalan, kita harus sambungkan titiknya di sini. Jadi titik antara jalan ini kita tambahkan. Misalnya contohnya di sini, kalau ini ternyata misalnya ada persimpangan jalan, tambahkan titik di sini, jangan langsung menggambar ini. Karena kalau kayak gitu, nanti jatuhnya untuk sistem navigasi jalan ini tidak diidentifikasi sebagai jalan yang sama itu, kecuali kalau kita menambahkan titik di sini. Oh, berarti ini adalah persimpangan jalan. Itu untuk tips yang kedua, yaitu untuk persimpangan jalan harus ditambahkan titik. Kemudian objek-objek itu tidak boleh saling bertumpang tindih. Misalnya contohnya bangunan dengan bangunan, kalau bisa jangan bertumpang tindih. Kalau gimana caranya untuk mencegah agar tidak bertumpang tindih? Silakan perbesar lagi pemetaannya. Misalnya di sini untuk melihat bangunan yang mepet-mepet ini, silakan di zoom lagi, walaupun agak pecah-pecah tapi kira-kira saja, misalnya seperti ini. Terus sebelahnya juga jangan nempel, jangan bertumpang tindih. Nah, kayak gitu kira-kira. Berikutnya, kecuali untuk objek-objek seperti sekolah. Kalau sekolah kan biasanya dia terdiri dari beberapa bangunan. Nah, untuk menggambar sekolah itu kita harus menggambar pertama areanya dulu, area sekolahnya. Kemudian setelah kita menggambar area sekolahnya, kita menggambar bangunan sekolahnya, gitu. Bangunan-bangunan yang ada di dalam sekolahnya. Itu nggak apa-apa nih untuk area sekolah dengan bangunan sekolah saling bertumpang tindih. Itu tidak masalah. Tips lain, kita memberikan tag pada garisnya, bukan titiknya. Itu tadi ya, kasus yang klinik tadi. Kalau misalnya kita drag atau select semua objeknya, kita harus perhatikan tuh, jangan sampai titiknya terpilih. Karena tadi kan kasusnya harusnya satu klinik, tapi karena kita memilih semua sudut titik-titiknya, jadinya ada 7-8 klinik. Kebacanya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, kita jangan lupa menambahkan tag pada not atau garis. Kalau belum ditambahkan, objeknya dia warnanya abu-abu seperti ini. Kelihatan ini kan yang agak abu-abu ya. Ini berarti belum ditambahkan tag. Kita bisa upload, cuman OSM tidak tahu tuh dia objeknya apa, apakah itu bangunan atau land use gitu. Tips berikutnya ya, untuk persimpangan jalan kalau bisa harus dipisah. Jadi siapa tahu nih persimpangan jalan yang sisi satunya itu namanya sudah nama berbeda. Misalnya di bagian sini namanya Jalan Gajah Mada, tapi di bagian sini sudah Jalan Diponegoro. Berarti kita harus pisahkan. Terus kemudian yang berikutnya, untuk jalan kalau bisa nempel, hubungkan dengan titik garis terdekatnya. Itu sama, itu akan berefek kepada sistem navigasi kalau kita tidak menghubungkan. Nah, ini biasanya tidak boleh nih garis melewati bangunan. Apalagi contoh di sini adalah biru ini kan sungai. Putih ini atau warna pink ini adalah bangunannya. Jadi tidak mungkin sungai melewati di bagian bawah perumahan atau bangunannya ya. Gitu. Jadi tidak boleh ya kalau untuk bangunan dan garis terutama sungai ini saling bersinggungan. Dan jaringan jalan itu tidak boleh juga. Itu. Nah, jadi kurang lebih itu saja tips dari saya. Kalau untuk menggambar objek khusus, mungkin teman-teman bisa lihat dari slide-nya.
Nanti kalau misalnya ada menggambar jembatan, itu juga di situ silakan lihat slide yang sudah kita berikan. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan, kalau yang mau bertanya. Oke, kalau tidak mungkin bisa lanjut ke materi berikutnya ya, tentang tasking manager yang akan dipresentasikan oleh Mbak Fatisha. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Mbak Fatisha mengenai tasking manager. Ya, terima kasih Mas Adis. Oke, teman-teman, kita lanjut aja ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, bisa ditanyain selanjutnya atau via grup WhatsApp aja. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana apa sih tasking manager itu. Jadi, kalau sebelumnya kan Mas Adis sudah ngajarin cara menambahkan tasking manager, cara menambahkan data OSM menggunakan langsung di JOSM ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk menambahkan via tasking manager. Nah, apa sih tasking manager itu? Jadi tasking manager itu adalah alat yang dibuat secara khusus untuk melakukan pemetaan secara kolaboratif atau partisipatif. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi sama-sama langsung mendownload via JOSM, itu kan mungkin ada teman-teman ada yang desanya sama atau yang rumahnya berdekatan, itu kalau sama-sama mengerjakan di satu tempat bisa terjadi konflik karena mengerjakan di satu tempat secara bersama-sama. Nah, tasking manager ini dibuat supaya teman-teman bisa melakukan pemetaan secara bersama-sama, tapi tempatnya berbeda-beda nih, tidak hanya di satu titik yang sama, seperti itu. Jadi nanti di tasking manager ini ada beberapa grid atau kotak yang berbeda. Jadi masing-masing orang hanya bisa memilih satu kotak atau grid untuk dikerjakan. Nah, tasking manager ini juga mudah untuk memantau progres pemetaan. Jadi teman-teman bisa mengetahui wilayah mana aja nih yang masih butuh dipetakan atau yang sedang dipetakan dan wilayah mana aja yang sudah selesai dipetakan. Nah, ini salah satu contoh untuk penggunaan tasking manager. Kalau ini untuk respon bencana Topanhayan yang terjadi pada tahun 2016, ini dilakukan di kota Tacloban. Jadi bisa teman-teman lihat di before dan after-nya. Kalau di before-nya itu kan masih kosong ya daerahnya, masih belum terpetakan. Nah, yang after-nya, ini udah banyak nih titik-titik bangunan-bangunannya. Ini dilakukan dalam waktu 24 jam dan yang sudah terpetakan sebanyak 10.000 bangunan atau kurang lebih 25% dari total bangunannya. Nah, ini dilakukan oleh 33 orang relawan. Jadi ketiga orang relawan ini sama-sama mengerjakan di Kota Tacloban, tapi tidak di satu kelurahan yang sama seperti itu. Jadi tidak akan memicu untuk terjadinya konflik. Nah, ini contohnya penggunaan tasking manager di Indonesia. Ini pada saat tsunami Selat Sunda yang terjadi pada akhir tahun 2018. Ini kita membagi wilayah yang terdampak tsunami Selat Sunda. Jadi kotak-kotak ini adalah grid-nya. Jadi teman-teman nanti bisa mengerjakan salah satu kotak yang ada di tasking manager. Itu bisa teman-teman kerjakan secara bersama-sama. Jadi prosesnya itu akan lebih cepat selesainya dalam menyelesaikan suatu proyek. Nah, gimana cara memulai tasking manager? Nanti teman-teman bisa ke link m3.openstreetmap.id, nanti akan dikasih juga di kolom chat. Ini adalah tampilan tasking manager ya, tampilan awalnya. Nah, teman-teman nanti harus login dulu menggunakan akun OSM, nanti diklik login, terus dimasukin
username dan passwordnya, lalu di grant access. Kalau sudah di grant access, nanti akan otomatis teman-teman ke login di tasking manager ya, seperti itu. Nanti akan ada nama teman-teman di kotak sebelah atas kanan. Nah, setelah teman-teman masuk ke tasking manager, teman-teman harus verifikasi email. Jadi masuk ke halaman profil teman-teman, lalu dimasukin email teman-teman, lalu di-save. Nanti akan ada email konfirmasi dari tasking manager. Nanti tinggal diklik aja linknya. Nah, setelah itu, kalau teman-teman udah berhasil login dan verifikasi, teman-teman bisa langsung klik contribute, lalu teman-teman akan melihat proyek-proyek tasking mana aja yang ada di tasking manager itu. Kalau misalnya teman-teman, jadi di tasking manager ini teman-teman bisa mencari daftar proyek tasking bisa melalui keyword, ataupun berdasarkan mapping difficulty, organization, ataupun lewat campaign. Jadi teman-teman bisa cari salah satu. Atau kalau teman-teman mau scroll di halaman awalnya juga bisa. Nanti kita akan praktek ya. Nah, ini bisa juga kalau tadi kan grid view, itu hanya tulisan-tulisan saja. Kalau teman-teman ganti jadi map view, itu bisa berbentuk seperti ini. Jadi halaman kayak peta. Jadi kalau teman scroll-scroll, nanti teman-teman bisa melihat tasking mana aja dan bisa dipilih lewat situ. Nah, ini adalah tampilannya. Kalau teman-teman sudah memilih salah satu tasking manager, kalau yang paling atas ini adalah judulnya, lalu di bawahnya itu adalah pihak siapa saja yang terlibat dalam proyek tasking manager ini, kemudian ada deskripsi proyeknya, lalu informasi detail mengenai proyek tersebut, misalnya kelas update-nya berapa lama, prioritasnya ini medium, organisasinya siapa, terus created by siapa, difficulty-nya apa, seperti itu. Nah, bawahnya lagi ada instruksi, biasanya ada instruksi objek apa aja yang harus dipetakan. Nah, ini teman-teman bisa kalau lagi iseng mau menambahkan data di OSM, teman-teman bisa lihat aja di apa aja objek yang harus dipetakan. Misalnya di sini kan ada highway, terus land use, shelter, ada juga proyek yang hanya building saja atau misalnya jalan saja seperti itu. Jadi harus diperhatikan objek apa yang harus dipetakan. Lalu bawahnya ada change set comment. Itu biasanya komen-komen tertentu yang ada di tasking manager tersebut. Misalnya ini adalah nomor tasking manajernya, dan juga nanti ada campaign-nya apa seperti itu. Lalu ada juga cara untuk berkontribusinya. Ini teman-teman nanti bisa baca juga. Biasanya kayak pilih salah satu kotak, terus apa saja tag yang dibutuhkan seperti itu. Nah, untuk memulainya bisa klik yang bagian map. Nah, ini salah satu contoh proyek tasking manajernya. Teman-teman juga bisa mengganti base map. Nanti kira-kira seperti ini. Di bagian bawahnya, itu kan kelihatan nih ada grid-grid atau kotak-kotak. Nah, ini bisa teman-teman ganti base map-nya. Jadi, kalau standarnya masih menggunakan OSM, kalau teman-teman ganti menjadi Citra Satelit, bisa menggunakan yang Bing. Kemudian, ini ada legendanya. Jadi, teman-teman kalau mau memetakan, silahkan pilih kotak yang warnanya putih atau transparan ini. Jadi, yang putih itu adalah kotak yang siap untuk dipetakan. Nah, kalau peta yang warna orange itu adalah yang sudah dipetakan. Atau kalau misalnya teman-teman memvalidasi, pilihnya yang orange. Dan kalau misalnya teman-teman sudah memetakan, terus menyelesaikan kotak tersebut, kotak yang teman-teman pilih itu akan berubah menjadi kotak warna kuning ini. Lalu kalau misalnya teman-teman pada saat mau buka kotak taskingnya, terus ternyata imagery-nya jelek atau tertutup awan, itu teman-teman bisa pilih yang imagery. Nanti dia kotaknya akan berubah jadi warna
keabuan seperti ini. Lalu yang kotak warna hijau adalah kotak yang sudah tervalidasi. Jadi kalau teman-teman sudah berhasil memetakan, terus misalnya mau validasi, setelah validasi kotak itu akan berubah menjadi kotak warna hijau. Nah, kalau kotak yang warna merah ini, kalau misalnya pada saat teman-teman memvalidasi satu kotak, terus ternyata datanya berantakan atau datanya masih kosong, padahal masih banyak harus dipetakan, itu teman-teman bisa klik invalidate. Nah, kalau teman-teman sudah memilih salah satu kotak dan terkunci, warnanya akan menjadi biru. Ini warna. Nanti kalau teman-teman kotak yang teman-teman pilih itu kotak biru dan sekitarnya ada warna biru tua. Itu adalah kotak yang teman-teman pilih. Nah, kalau untuk memulai kontribusinya, jadi teman-teman bisa pilih tombol map, ada di bagian bawah juga. Kalau nggak di bagian atas juga ada map. Itu tinggal diklik aja map, lalu select random task atau pilih salah satu kotak, nanti diklik kotaknya, lalu pilih yang start mapping. Jadi setelah pilih start mapping, pilih menggunakan JOSM. Lalu kemudian klik start editor. Nah, nanti pada saat teman-teman sudah klik start editor, JOSM-nya akan berwarna kuning. Nanti teman-teman bisa otomatis melihat daerah yang download. Seperti itu. Nanti kita akan praktek ya. Nah, kalau sudah selesai pemetakan di kotak tersebut, teman-teman balik lagi ke tasking manajernya, lalu tambahkan komen. Teman-teman bisa menambahkan komen misalnya menambahkan bangunan atau misalnya menambahkan jalan, dan juga pilih yang ini, specify datanya menggunakan yang automatic open source. Jadi otomatis dia based on datanya menggunakan situs satelit yang teman-teman sedang pilih. Seperti itu. Nah, di tasking manager itu nanti setelah teman-teman mengupload, balik lagi ke tasking manajernya, lalu ditambahkan komen juga di sini, lalu dipilih yang mark as completely mapped. Seperti itu. Di tasking manager juga ada yang perlu diperhatikan. Jadi ada batas waktunya pengerjaan, yaitu selama 2 jam. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah hampir 2 jam memetakan tapi belum selesai, teman-teman bisa pilih yang stop mapping, lalu pilih lagi kotak yang sama kalau teman-teman mau melanjutkan di kotak tersebut. Kalau misalnya sudah selesai kotaknya, baru di mark as completely mapped. Nah, kemudian daerah yang teman-teman petakan adalah daerah yang kotaknya tidak diarsir ya, seperti yang sudah dijelaskan Mas Adis tadi. Jadi area yang teman-teman bisa tambahkan datanya itu adalah kotak yang sudah terdownload. Nah, area yang terasi ini tidak boleh teman-teman petakan. Nah, gimana caranya kalau misalnya objeknya itu setengah di bagian area yang kita download, setengah lagi ada di daerah yang terasir. Nah, kalau misalnya di daerah yang misalnya bangunan ini banyak kan di daerah teman-teman yang udah download, ini bisa teman-teman tambahkan saja. Dan untuk jalanan bisa ditambahkan sedikit di luar area yang terasir. Jadi pada saat nanti sebelahnya ada yang mengerjakan, itu bisa ditambahkan langsung bisa disambung dari titik yang teman-teman sudah digitasi tadi. Nah, sekarang kita coba langsung aja ke tasking manajernya. Di tm3.openstreetmap.id. Ini adalah tampilan awalnya. Di sini kelihatan berapa banyak yang online, terus berapa banyak taskingnya sudah terpetakan, dan total mappersnya yang sudah mengisi di tasking manager ini ada berapa, kelihatan di sini. Kalau sudah, teman-teman login di sebelah pojok kanan atas, klik login, kemudian dia akan mengarahkan ke sini, dimasukin aja username-nya.
Lalu juga passwordnya jangan lupa. Lalu login, kemudian di grant access. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali masuk ke Tasking Manager, jangan lupa di bagian profilnya, diklik, terus ke bagian yang Your Profile, lalu di sini tambahkan edit atau add contact details. Nah, ini masukin emailnya, email teman-teman, lalu di-save. Kemudian nanti akan ada email yang masuk ke email masing-masing. Itu adalah konfirmasi dari Tasking Manager ya. Nanti teman-teman bisa klik aja linknya langsung. Kalau udah diklik, nanti dia akan otomatis balik lagi ke Tasking Manager-nya. Sekarang udah siap untuk dipetakan. Kalau sudah, kita bisa klik Start Typing aja. Nah, ini adalah tampilan proyek Tasking Manager-nya. Ini adalah proyek-proyek yang ada di Tasking Manager ini. Mungkin kalau nanti teman-teman lagi iseng mau menambahkan data di OSM, bisa menggunakan Tasking Manager ini. Atau bisa juga teman-teman search, kita coba search Deli Serdang ya. Ini kita klik, kita buka Tasking Manager-nya. Kalau sudah, tampilannya seperti ini. Jadi perlu dibaca instruction-nya ya. Jadi di sini apa saja yang harus dipetakan. Di sini diminta building dan road. Lalu ada juga cara melakukan pemetaannya. Nanti bisa dibaca. Lalu kemudian imagery yang digunakan apa? Di sini kita menggunakan Maxar Premium Imagery. Lalu ini ada contoh pemetaannya juga. Bisa teman-teman baca lebih lanjut nanti. Kemudian kita pilih salah satu kotaknya ya. Ini bisa di mana aja, teman-teman bisa pilih aja. Saya pilih di sini. Lalu pilih yang Start Mapping. Jangan lupa kita pilih yang JOSM dan pastikan JOSM teman-teman sudah terbuka sebelumnya ya. Kalau sudah, diklik Start Editor. Nah, nanti akan berwarna nih JOSM-nya. Terus dibuka saja, dia otomatis mendownload daerah tersebut. Kemudian jangan lupa untuk dimasukkan citra satelit ya, dipilih sesuai dengan yang disuruh di Tasking Manager ya. Tadi kan disuruh Maxar Premium, dipilih yang Maxar. Nah, kalau sudah berhasil terdownload dan memasukkan citra satelitnya, bisa kita lihat nih daerahnya. Di mana ada bangunan, kita coba untuk digitasi. Ini ada bangunan. Kalau tadi kan Mas Adis mengajarkan menggunakan draw notes. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan draw building. Teman-teman yang draw building saya belum ada, bisa buka di tanda panah sini. Nanti pilih yang draw buildings, diaktifkan. Jadi nanti warna biru. Ini adalah plugin buildings yang sudah teman-teman download pada saat di preferensi tadi. Bagian yang plugin ini yang building tools. Pastikan sudah diinstal ya plugin building tools ini. Nanti dia akan ada di sini. Bisa diaktifkan saja biar muncul di sebelah kirinya. Nah, ini coba kita klik. Kita coba gambar. Ini akan memudahkan teman-teman untuk mendigitasi di JOSM karena selain lebih mudah, ini juga sudah ada tag-nya. Jadi teman-teman tidak perlu menambahkan tag lagi. Kalau misalnya menggunakan draw notes tadi, itu kan teman-teman harus mencari preset lagi ya, memasukkan preset lagi, terus dicari lagi misalnya building ataupun jalanan. Nah, ini udah otomatis ada tag building yes. Jadi kan kita juga mengerjakannya remote,
Dan kemungkinan kita juga tidak tahu daerah ini apakah rumah sakit ataupun sekolah, kita kan nggak tahu. Jadi kita menggunakan yang draw building aja. Karena udah ada otomatis tag building yes. Kalau sudah, mungkin bisa dicari lagi buildingnya. Kalau di sini kayaknya sudah tidak ada building lagi. Kalau sudah, bisa diupload menggunakan yang tombol tanda panah ke atas warna hijau. Klik upload. Lalu ini juga diklik nih, automatic open source. Nanti dia akan otomatis muncul maksa premium imagery. Lalu di-upload changes. Kalau sudah sukses mengupload, balik lagi ke tasking manajernya. Lalu ditambahkan komentarnya di sini. Misalnya saya tadi menambahkan bangunan. Lalu pilih yang as completely map. Nah, nanti kotak yang tadi saya pilih itu akan berubah menjadi warna orange. Ini artinya sudah selesai terpetakan. Teman-teman bisa coba juga memilih salah satu kotak tasking di sini. Di sini kalau misalnya mau ganti ke bagian yang kotak sini, terus misalnya saya mau pilih menggunakan Bing biar ketahuan nih kira-kira mana yang ada bangunannya. Bisa kita cari. Nah, kalau misalnya ini kan sudah dipilih sama orang lain ya kotaknya, kita tidak bisa memilih kotak ini juga. Jadi kalau misalnya saya pilih kotak ini, nanti akan ada peringatannya. Jadi peringatannya seperti ini, the selected task is not allow mapping. Jadi kita harus pilih kotak lainnya. Jadi karena tidak bisa memilih kotak yang sama, jadi kemungkinan besar terjadinya konflik itu akan lebih kecil. Kita pilih aja kotak yang lain. Nah ini, start mapping lagi. Pilih JOSM, kemudian start editor. Kembali ke JOSM-nya. Dan bangunannya lebih banyak. Jangan lupa untuk menambahkannya menggunakan draw buildings ini ya. Jadi otomatis sudah ada tag-nya. Karena kalau misalnya teman-teman menambahkan menggunakan draw nodes tapi lupa menambahkan atribut, itu nanti OSM-nya akan bingung itu objek apa, jadi nanti nggak akan terhitung sebagai bangunan ataupun jalan. Teman-teman bisa coba, sambil coba juga biar bisa, kalau ada yang bingung bisa langsung bertanya. Nah ini contohnya kalau misalnya sebagian bangunan ada di wilayah yang diarsir, ini kalau misalnya masih banyak yang di daerah kita, ini bisa kita tambahkan. Cuma kan yang sebelahnya ini lebih banyak ke bagian yang masih diarsir ya. Nah ini tidak perlu ditambahkan biar nanti yang bagian atasnya aja yang menambahkan bangunan di sini. Nah untuk uploadnya disarankan untuk teman-teman uploadnya secara berkala ya. Misalnya teman-teman udah mendigitasi selama 15 menit. Nah teman-teman bisa upload supaya nanti tidak terlalu lama aja sih kalau saat ngupload. Atau kalau misalnya teman-teman koneksinya tidak stabil, jadi tidak terlalu banyak yang terupload. Kalau misalnya teman-teman merasa ini terlalu luas wilayahnya atau terlalu banyak bangunannya, teman-teman bisa split
Jadi di sini ada split task. Kalau misalnya teman-teman merasa terlalu banyak bangunannya, atau teman-teman merasa lebih dari 2 jam nih untuk menyelesaikan kotak ini bisa di split task. Nanti dia akan otomatis membagi menjadi 4 bagian. Mbak sini ada yang mau ditanyain dulu? Nah, sekarang kan kotaknya menjadi lebih kecil. Jadi area yang saya butuhkan untuk digitasi cuma yang sini saja nih. Tadi kan masih banyak banget sampai sini. Sekarang sudah lebih kecil. Jangan lupa pakainya draw building ya, yang gambarnya kotak seperti bangunan ini. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Kak, berarti ini kan draw building itu hanya buat mendigitasi bangunan atau gimana ya, Kak? Berarti gimana itu? Ya, jadi draw building ini untuk khusus bangunan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menambahkan jalan ataupun sungai atau land use itu tetap menggunakan yang draw notes ini. Cuma jadi fokusnya teman-teman ini nanti adalah mendigitasi bangunan. Jadi teman-teman di hari Jumat itu nanti akan ada tugas untuk mendigitasi sebanyak 1.000 bangunan. Jadi kalau kami sarankan lebih baik menggunakan draw building ini untuk menambahkan bangunannya. Jadi karena akan memudahkan teman-teman juga dan mempercepat pengerjaan teman-teman karena tidak harus menambahkan tag ya. Karena kan ini udah otomatis ada tag atau preset building yes. Jadi teman-teman nggak perlu lupa untuk menambahkan preset juga. Itu. Nah, kan tadi waktunya 2 jam nih, Kak. Misalkan, kan tadi saya udah ngeklik nih, takutnya belum ke digitasi semua, itu gimana ya, Kak? Nah, kalau teman-teman merasa, wah udah 2 jam nih misalnya di sini udah tinggal 5 minutes left. Nah, teman-teman upload aja yang udah teman-teman tambahkan di JOSM ya, di-upload dulu. Setelah di-upload, balik lagi ke tasking manajernya. Lalu pilih yang stop mapping, karena kan belum selesai nih. Karena masih banyak banget nih, masih banyak banget, tapi tapi sudah harus selesai nih dalam 2 jam. Ini bisa teman-teman pilih yang stop mapping. Kalau tadi kan saya pilih yang mark as completely map karena emang bangunannya sudah tidak ada lagi yang harus dipetakan. Nah kalau kayak sekarang nih, misalnya bangunannya masih banyak sekali yang harus dipetakan, tapi ternyata ini udah 2 jam, pilih yang stop mapping aja. Jadi kalau udah stop mapping, nah ini akan kotaknya terbuka kembali, jadi bisa dipilih oleh siapapun gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menambahkan di kotak tersebut lagi, tinggal dipilih lagi aja kotaknya, kemudian diulang di start mapping. Nah, kalau misalnya teman-teman mengerjakan udah lebih dari 2 jam, itu kotaknya akan terbuka sendiri, akan otomatis terbuka. Jadi kalau misalnya ada yang lain mau menambahkan di kotak tersebut sudah bisa. Nah, itu takutnya ada tumpang tindih data seperti itu. Jadi perlu diperhatikan saja di situ. Ada lagi yang mau ditanyain? Apa sudah cukup jelas yang tadi? Jadi teman-teman bisa ya. Berarti untuk pelatihan kita kali ini mendigitasi yang ada di Deli Serdang ini ya, Kak? Iya betul. Jadi teman-teman cukup fokusin aja mengerjakan di tasking Deli Serdang ini. Tidak perlu mengerjakan yang lain dulu. Dan mungkin lebih difokuskan ke bangunan dulu sih. Kalau teman-teman misalnya mau nambahin jalanan juga nggak apa-apa. Kalau misalkan kan katakan dimulai hari Jumat tuh untuk mendigitasi 1.000 bangunan. Nah kalau misalkan ternyata kita hari ini
udah mulai nih beberapa nih, misalkan ada 100, itu dihitung juga atau tidak ya Kak? Nggak apa-apa, dicicil aja dari sekarang, biar nggak kebanyakan nantinya. Ini kan nanti tugas akhirnya sampai hari Rabu minggu depan ya kalau nggak salah. Kalau teman-teman mau nyicil dari sekarang, kalau misalnya malam ini teman-teman lagi nggak sibuk nih, tapi mau kira-kira mau mendigitasi, ini silakan banget, boleh banget. Jadi akan meringankan teman-teman juga nantinya, seperti itu. Cara cek kalau kita udah 1000 bangunan itu kayak gimana Kak? Nah, itu nanti cara ngeceknya akan dijelasin hari Jumat ya. Oke, terima kasih. Nah, ada lagi yang mau ditanyain? Jadi teman-teman cicil dulu aja, selagi bisa. Ya cicil aja 2 jam, supaya nggak terlalu berat pada saat mendekati deadline nanti. Ada lagi yang mau ditanyain? Pastikan menggunakan draw building ya, karena takutnya soalnya sebelumnya pernah kejadian dia udah mendigitasi banyak tapi ternyata menggunakan yang draw notes ini dan lupa menambahkan preset jadi nggak kehitung bangunannya. Ada yang mau ditanyain lagi? Projectnya ini bebas apa ditentuin Kak? Ya, jadi untuk teman-teman difokusin aja mengerjakan project yang daily serdang ini. Jadi Jadi teman-teman sedang. bisa nyari daily serdang atau bisa mencari keywordnya ITERA. Nanti akan muncul yang ini, Kabupaten Deli Serdang. Jadi teman-teman cukup mengerjakan Deli Serdang ini dulu aja. Gitu. Kalau mungkin nanti setelah pelatihan ini teman-teman mau menambahkan di tasking lain, nggak apa-apa juga. Boleh banget. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya, yang ini. Jadi teman-teman cukup kalau misalnya nanti yang ini belum tercentang, dicentang aja. Yang bagian hashtag komen ini nggak usah dihapus, bisa langsung upload aja. Ada yang mau ditanyain?
Misalnya ini saya mau udahan aja nih, misalkan belum selesaikan semua nih, belum didigitasi semua. Tapi misalnya, oh udah malam, saya udah ngantuk nih, mau tidur dulu. Ini teman-teman bisa klik aja yang stop mapping. Tambahkan komen dulu, terus bisa di stop mapping gitu. Nah, saya nambahin komen dulu nih. Terus teman-teman pilih yang stop mapping, karena tadi kan saya belum selesai nih, belum semuanya terdigitasi, masih banyak banget. Nah, ini bisa di stop mapping aja. Nah, kalau udah di stop mapping, ini kotaknya nanti bisa dipilih juga sama orang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman udah di unlock, ini bisa ditambahin sama teman yang lain. Jadi nggak harus misalnya saya kan udah nambahin ini nih kotak yang ini, terus nanti ternyata Mbak Sela juga nambahin di kotak ini, itu nggak apa-apa kalau asal udah di stop mapping gitu. Jadi gimana ya? Jadi kalau misalnya udah tadinya memilih kotak ini, itu nggak bisa selamanya kotak itu jadi punya saya. Jadi bisa aja siapapun bisa menambahkan di kotak itu gitu. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Oh ya Mbak, misalkan ada pergeseran gitu, apa kotak yang udah dipetakan dengan citranya, itu sebaiknya kita benerin atau dibiarin aja Kak? Untuk saat ini mungkin masih dibiarkan saja dulu, sesuaikan dengan maksar aja. Kalau sekarang kalau yang di kotak saya sih nggak terlalu geser ya menggunakan maksar. Nanti kalau misalnya teman-teman menemukan kotak yang udah pernah didigitasi sebelumnya oleh orang lain terus ternyata geser, itu teman-teman lanjutin aja nggak apa-apa, menggunakan maksar aja acuannya, nggak usah digeser dulu. Kalau itu nanti agak ribet sih, takutnya nggak cukup waktunya nanti buat dijelasin sekarang, jadi acuannya teman-teman maksar aja gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin kalau nggak ada bisa saya kembalikan ke Mbak Sheila.
Nah, udah sih kalau dari saya. Palingan ini aja sih, jangan lupa kalau untuk mendigitasi untuk daerah yang diarsir itu berarti kita tidak bisa mendigitasi ya. Itu sih. Hmm. Ya, Paling mau ngingetin aja sih digitasinya pakai billing tools ya, biar langsung otomatis ada tag-nya dan biar kehitung nanti. Gitu aja sih. Udah. Waalaikumsalam Kak, makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. makasih ya. Terima kasih Kakak.